Chapter 117. Di depan monumen Dewi Solitar dan 3 iblis kuat sedang berkumpul dan mereka di sana atas perintah dari Raja Iblis. Pertemuan ini tidak berjalan lancar. Yang memimpin pertemuan adalah Miraculous Grusam sebagai satu-satunya Sage of Destruction di sana. Grusam memberitahu semuanya kalau laporan dari Ren Martzart telah berhenti, yang menandakan kalau telah terjadi interpretasi ruang dan waktu di monumen Dewi. Solitar mulai berbicara dengan aksennya yang manipulatif. Ia mengatakan kalau menurut pendapat Raja Iblis, kesadaran seseorang dari 80 tahun di masa depan telah sampai di sini dan orang itu adalah Frieren. Solitar lalu beranggapan kalau semua yang terjadi saat ini adalah bagian dari rencana Sklav. Sekedar info, Sklav adalah tangan kanan Raja Iblis dan merupakan Sage of Destruction dengan kemampuan membaca masa depan dan konon ia bisa melihat sampai 1000 tahun ke depan. Solitar melanjutkan dan meragukan argumennya sebelumnya. Entahlah, dia tidak terlalu banyak bicara mengenai masa depan. Tapi bagaimanapun, kita tidak akan pernah tahu pemikiran orang yang telah melihat masa depan ribuan kali. Jadi kita hanya perlu menari sesuka hati di atas tangannya, seperti yang biasa kita lakukan. Dengan begitu keinginan Sklav akan membimbing ras iblis menuju kemakmuran, kata Solitar dalam retorika manipulatif seperti biasanya. Grusam hanya membalas pendek yang dikatakan Solitar, baiklah kita lakukan seperti biasanya saja. Grusam lalu mengatakan kalau dirinya yang masih hidup dan Frieren yang datang ke Saman tersebut adalah sebuah kebetulan. Ia menganggap dengan kemampuannya ia akan mencuri ingatan masa depan Frieren dan menghancurkan Saman sekarang. Dan kau membutuhkan kerjasama begitu ya? Bagaimana menurutmu, Riva-chan? Trot, si wanita suci, bertanya. Rival menjawab kalau dirinya datang ke sana hanya karena katanya dia bisa bertarung di sana. Hal-hal sepele aku serahkan pada Kroco saja. Yang dimaksud hal sepele oleh Rival adalah diskusi mereka dan rencana yang mereka susun. Sepertinya Rival, si dewa perang berdarah, adalah tipe iblis yang hanya mengandalkan otot dan kekuatan. Sudah kuduga, kata Trot. Hei Grachan, karena ini hal yang konyol aku pulang saja. Trot tak ingin terlibat, ia menyatakan, walaupun ini demi Raja Iblis ataupun untuk keberlangsungan ras iblis, dirinya tidak peduli sama sekali. Trot adalah iblis yang apatis, tapi mengingat ia berani menolak perintah Raja Iblis, sepertinya ia adalah sosok yang sangat kuat. Aku akan baik-baik saja asalkan aku masih bisa makan dan melakukan pencarian sihir esok hari, kata Trot, si wanita suci dari akhirat. Trot juga mengatakan kalau 100 tahun lagi sihirnya akan menyelimuti bintang. Ia mengatakan kalau ia akan hidup tenang sampai saat itu tiba. Trot juga mengatakan kalau dirinya tidak ahli dalam pertarungan dan dirinya tidak bisa mati. Trot berdiri lalu berjalan pulang. Trot meninggalkan mereka bertiga. Grusam hanya bilang sepertinya pertarungannya berada di masa depan. Solitar menyatakan kalau dirinya mengerti apa yang dilakukan Trot. Karena ia juga adalah iblis yang penakut, dia memilih pilihan yang bijak. Katanya, Grusam menoleh ke Solitar dan bertanya kepadanya, apa kau juga akan pergi? Solitar menjawab sambil mengeluarkan pedang-pedangnya, aku akan sepenuhnya mendukungmu di balik bayangan. Dalam pertarungan yang membosankan, aku tidak pernah menunjukkan wajahku ke musuh. Ini adalah rahasia berumur panjang, dan jangan bilang aku pengecut ya. Grusam hanya menatap sinis dan aneh ke Solitar, seolah dia tidak pernah menyimaknya saat berbicara. Solitar masih melanjutkan dan menyebut sihir mental Grusam sangat luar biasa. Tak ada seorang pun yang tahu wujud aslimu, entah tubuhmu yang sekarang asli atau palsu. Dengan merubah wajah dan tubuhmu, kamu bisa berbaur dan menyelinap di kehidupan manusia. Kamu pasti bisa berumur panjang. Kamu tidak pernah sekalipun menunjukkan wujud aslimu kepada kami. Apakah itu juga rahasiamu untuk berumur panjang? Grusam akhirnya terpengaruh oleh perkataan Solitar. Ia dengan wajah datar namun dengan aura membunuh berkata, jika kau sangat tertarik melihatnya, akan kutunjukkan sekarang. Solitar lalu senyum licik dan terlihat sangat puas dengan jawaban. Serta reaksi Grusam, ia lalu berkata, barusan aku sudah tidak tertarik. Rival lalu mencairkan situasi, berkata karena kalian berdua pengecut. Aku yang akan mengambil inisiatif dan prestasinya. Sambil memegang pundak Solitar dan Grusam, Rival berkata, satu nasihat dari orang tua sepertiku, tak perlu rahasia untuk berumur panjang, cukup bertarung sekuat tenaga. Ternyata di antara mereka, Rival lah iblis yang bisa bertahan lama, dan dia hanya mengandalkan kekuatannya tanpa trik. Panel berganti, terlihat parti pahlawan sedang berjalan di lereng tebing menuju lokasi monumen Dewi. Mereka sudah dekat, Haiter terlihat sangat kelelahan dan Himmel menyarankan untuk beristirahat sejenak. Namun, Frieren menyadari sesuatu, ia merasakan reaksi sihir yang besar dari kejauhan. Frieren ingin mencoba mendeteksi dengan sihirnya. Namun ternyata Frieren tidak menyadari kalau reaksi sihir itu bergerak ke arahnya dengan cepat. Saking cepatnya, Frieren bahkan tak bisa mengikuti auranya dengan deteksi sihir, dan si iblis sampai sebelum Frieren menyelesaikan ucapannya. Rival telah sampai dan dengan kecepatan penuh ia langsung menghantam Aizen dengan tinjunya. Frieren, Himmel, dan Haiter tidak melihat apapun selain udara yang menghempaskan rambut mereka. Mata mereka tak
bisa mengikuti, rival baru terlihat berhenti setelah memukul Aizen. Namun Aizen berbeda. Tubuhnya dapat merasakan bahaya, ia secara refleks menaikkan kapaknya dan berhasil menahan pukulan rival. Aizen terdorong mundur, meninggalkan bekas di tanah akibat gesekan dari kakinya yang mencoba bertahan. Aizen masih tetap berdiri, namun tidak sekokoh biasanya. Dirinya juga nyaris terjatuh ke tebing. Himmel segera bergerak dan mencoba membantu. Namun, sebelum bergerak, dua pedang terjatuh di depannya dan itu hampir mengenainya. Frieren meminta semuanya untuk berhati-hati karena masih ada satu iblis yang bersembunyi. Di sana Solitar diperlihatkan berada di lokasi yang cukup jauh dan tersembunyi di balik pepohonan. Saat itu juga, Hayter dan Himmel kaget saat melihat langit yang telah dipenuhi oleh pedang. Frieren berkeringat dingin, ia sadar kalau sihir tersebut adalah milik Solitar, iblis yang tidak bisa dikalahkannya sendiri di masa depan. Di saat yang sama, terlihat kapak Aizen retak usai menahan tinju dari rival. Aizen lalu meminta Himmel tidak mempedulikannya. Ia memintanya segera pergi, sementara ia menahan rival. Ia berteriak agar segera membawa Frieren ke monumen Dewi. Himmel mengerti dan berlari meninggalkan mereka berdua. Ia juga memperingatkan Aizen untuk jangan ragu untuk kabur saat keadaan mendesak. Rival memuji keputusan Aizen dan menyebutnya petarung yang pemberani. Ia juga menyatakan kalau Aizen adalah orang pertama dalam seabad terakhir yang mampu menahan serangannya. Ia bilang menjadi sangat bersemangat. Rival yang terkesan lalu memperkenalkan diri, "Namaku adalah Rival, seorang kesatria. Jika menilai berdasarkan klasifikasi ras iblis aku setara jenderal, namun itu tidak diperlukan dalam pertarungan sesama kesatria. Sebutkan namamu." Aizen singkat menjawab, "Kesatria." Aizen. Rival ternyata tahu desas-desus mengenai Aizen. Ia selama ini menganggap Aizen sebagai kesatria terkuat umat manusia dan selalu menunggu waktu untuk bertarung dengannya. Rival lalu memilih untuk bertarung menggunakan kapak. Ia melakukannya untuk menunjukkan rasa hormatnya ke Aizen yang juga bertarung dengan kapak. Rival lalu meminta Aizen untuk berbangga karena yang berdiri di hadapannya adalah petarung terkuat ras iblis. Sementara itu, Frieren, Himmel, dan Hayter terus berlari menuju monumen Dewi. Mereka berlari sambil menghindari ribuan pedang Solitar yang dijatuhkan dari langit. Frieren menganggap kalau situasi yang mereka hadapi terlalu berat karena harus menghadapi dua Great Demon. Ia menganggap perasaannya tidak enak, namun tidak ada yang salah deteksi sihirnya. Lalu tiba-tiba, Grusam berdiri di dekat mereka. Frieren dan yang lain tak sempat bereaksi. Frieren tanya sejak kapan ia berada di sana, dan pada akhirnya Frieren sadar kalau iblis ini sudah berada di sana sejak awal dan tak terdeteksi olehnya. Frieren yang menyadari kalau iblis itu adalah Grusam si pengguna sihir mental, segera ingin bertindak, namun ia sadar itu sudah terlambat. Sebelum menembakkan Soltrak, tongkat Frieren terjatuh, mereka kehilangan kesadaran. Hayter terbaring di tanah, Frieren tertunduk dan Himmel berlutut sambil memandangi Grusam sebelum akhirnya hilang kesadaran. Ain Sisera mantra sihir Grusam, sebuah sihir yang membawa mereka tertidur dalam ilusi. Mereka sekarang tak sadarkan diri dan terjebak dalam mimpi tak berujung. "Himmel, apa engkau baik-baik saja?" tanya Hayter ke Himmel yang sedang melamun. Himmel bertanya ke Hayter, "Kali ini kita bertarung dengan siapa?" Hayter menganggap Himmel sedang mengigau karena mereka telah mengalahkan Raja Iblis. Mereka menganggap wajar saja jika pengantin menjadi gugup di hari pernikahan mereka. Himmel terkejut dan ternyata hari itu adalah hari pernikahannya dengan Frieren. Frieren diperlihatkan sedang mengenakan gaun pengantin dan segera menikah dengan Himmel. Akhir chapter ini ditutup dengan perkataan, "The Sage of Destruction, Miraculous Grusam." Sihirku akan mewujudkan mimpi indah yang tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Di dalam dunia indah yang tak dapat dibedakan dengan kenyataan, kalian semua akan tertidur lelap